Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, di sini kali ini kita tidak akan membahas soal SJT maupun soal wawancara, namun ada informasi terbaru tentang materi pokok kompetensi teknis untuk P3K tahun 2023. Nah, ini per tanggal 30 Oktober 2023 keluar edarannya dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Nah, ini nomornya, halnya itu adalah materi pokok soal kompetensi teknis dengan CAT untuk seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2023. Nah, akan kita bahas tuntas nanti. Jadi di peraturan ini lengkap seluruh materi pokok untuk masing-masing bidang yang dilamar oleh P3K tahun ini. Dan kita lihat ini adalah kepala atau kop suratnya yang tadi dari Menpan RB per tanggal 30 Oktober 2023. Jadi ini masih sangat baru, yaitu kemarin. Nomornya ini dan ini halnya, materi pokok soal seleksi kompetensi teknis dengan CAT untuk seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2023. Isi di dalamnya, dalam rangka mewujudkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang profesional, kompeten, dan melayani, maka setiap P3K wajib memiliki kompetensi. Di sini masih manajerial, kompetensi sosiokultural, dan teknis yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan. Sesuai dengan PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, maka setelah seleksi administrasi berakhir, tahap seleksi pengadaan P3K selanjutnya adalah seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi P3K terdiri dari seleksi kompetensi manajerial, sosiokultural, seleksi kompetensi teknis, dan wawancara berbasis komputer. Nah, ini sesuai dengan peraturan yang sebelumnya, yang sudah pernah kita bahas tentang peraturan dan bentuk soal dari pengadaan P3K tahun ini. Jadi ini soalnya, manajerial, sosiokultural, teknis, dan wawancara berbasis komputer. Berdasarkan hal tersebut, dipandang perlu adanya penyampaian materi pokok soal seleksi kompetensi teknis agar peserta seleksi P3K tahun 2023 dapat mengenali poin penting dari soal seleksi kompetensi teknis dengan CAT yang akan diujikan sesuai dengan kompetensi jabatan, sehingga dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin. Nah, jadi selama ini kan kita masih abu-abu tentang kompetensi teknis. Apakah soalnya itu dalam bentuk SJT seperti yang kita bahas selama ini, atau kompetensi bidang seperti P3K tahun-tahun sebelumnya. Panselnas memberikan materi pokok soal seleksi kompetensi teknis dengan CAT untuk jabatan fungsional yang disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional, sesuai yang tercantum pada Permenpan RB nomor 14 tahun 2023 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional. Untuk selanjutnya, materi pokok soal seleksi kompetensi teknis tersebut dapat disebarluaskan melalui situs resmi instansi. Nah, jadi ini adalah penjelasan pengantar untuk materi pokok soal seleksi kompetensi teknis. Kita lihat bagian bawahnya. Jadi PDF ini berisikan bagian pengantar tadi, kemudian ada tabel di bawahnya seperti ini. Daftar materi pokok soal seleksi kompetensi teknis P3K tahun 2023. Di sini lengkap nama jabatannya sampai, jadi halamannya ini banyak, berisi nama jabatan, kemudian materi pokoknya. Materi pokoknya di sini lengkap, tinggal lagi penjabarannya. Nah, di sini saya akan fokus kepada materi pokok soal seleksi kompetensi teknis guru. Dan sekarang kita lihat materi pokok untuk guru ahli pertama, karena dari awal di channel ini yaitu kita bahas tentang P3K guru. Yang pertama materinya itu adalah konsep suatu disiplin ilmu yang relevan. Yang kedua, materi suatu disiplin ilmu yang relevan. Yang ketiga, hierarki konsep dan materi suatu disiplin ilmu. 4, prasyarat dari suatu disiplin ilmu yang relevan. 5, keterkaitan suatu konsep dengan konsep yang lain. 6, konsep-konsep yang berkaitan dengan suatu disiplin. 7, teori belajar Ausubel. 8, teori belajar Gagne. 9, teori belajar Piaget. 10, karakteristik murid berkebutuhan khusus.
11 tahapan perkembangan berdasarkan usia dan karakteristik khas masing-masing tahap. 12 teori belajar Gagne, taksonomi Bloom dan perkembangannya. 13 profil pelajar Pancasila. 14 teori belajar Gagne lagi. 15 learning objective. 16 individualist education program atau IEP dan prinsip-prinsip differentiated learning atau pembelajaran berdiferensiasi. 17 teori dasar komunikasi. 18 active listening. 19 kesepakatan dan kebiasaan positif di lingkungan belajar, 20 konsep dan prinsip-prinsip motivasi dalam pendidikan, 21 mengembangkan motivasi siswa, 12 behavior modification atau habit formation, 23 prinsip-prinsip reward, punishment, dan reinforcement dalam pembentukan tingkah laku, 24 desain pembelajaran, 25 facilitating learning. Kita lanjut, jadi yang untuk guru ini ada 39 materinya, 25 26 berpikir kritis, 27 berbagai teknik asesmen di tingkat kelas atau classroom based assessment sesuai dengan tujuan pembelajaran, 28 konsep dan prinsip asesmen as learning dan asesmen for learning, 29 pemanfaatan hasil asesmen untuk perbaikan pembelajaran atau feedback, 30 program remedial dan program pengayaan berdasarkan hasil asesmen, 31 refleksi, 32 procedural and deductive knowledge, 33 working memory and long-term memory, 34 kode etik guru, 35 interaksi guru-murid, 36 school safety, 37 diversity, 38 pengertian dan pengembangan potensi, 39 perencanaan karir dan pengembangan potensi diri. Dan kalau kita lihat dari materi-materi ini, mungkin akan ada informasi selanjutnya. Bentuknya apakah memang seperti yang sudah kita bahas selama ini, yaitu tentang situational judgment test, cuman materinya lebih difokuskan kepada materi-materi pokok seperti ini. Jadi untuk sementara Bapak Ibu informasinya hanya seperti itu. Untuk file PDF-nya dapat Bapak Ibu download secara gratis, yaitu di bagian deskripsi video ini. Jangan lupa untuk terus memantau apapun channel YouTube tempat Bapak Ibu belajar untuk perkembangan selanjutnya bagaimana tentang bentuk soal kompetensi teknis P3K tahun 2023 ini. Demikian saja Bapak Ibu penjelasan untuk kali ini. Saya tetap doakan semoga Bapak Ibu diberi kemudahan untuk lulus P3K tahun ini. Amin amin ya robbal alamin. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.